Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, beredar video perbedaan orang-orang Sunni dan orang-orang Syiah ketika mereka berada di dalam situasi dan kondisi yang sulit, mencekam dan menegangkan. Orang-orang Sunni ketika mereka berada di dalam kondisi yang sulit, kondisi yang mencekam, kondisi yang menegangkan, mereka akan menautkan hati mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mereka teriakkan adalah kalimat tauhid, berbeda dengan kelompok Syiah. Dan inilah bukti sesatnya pemahaman Syiah. Dan disayangkan betapa banyak kaum muslimin yang mereka mengikuti jejak-jejak orang Syiah sedikit demi sedikit. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya apa perbedaan antara Sunni dengan Syiah. Dan inilah video yang menampilkan perbedaan antara Sunni dan Syiah ketika berada di dalam kondisi sulit, mencekam dan menegangkan. Ketika mereka berada di dalam pesawat dan pesawat mereka hampir jatuh, terkena turbulensi. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kita saksikan para penumpang dari kelompok Sunni, mereka bertahmid, mengucapkan alhamdulillah ketika pesawat sudah mulai normal. Dan kemudian mereka pun bertakbir, menyerukan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak demikian yang dilakukan oleh orang-orang Syiah ketika mengalami hal yang sama. Begitulah seharusnya seorang muslim, seorang ahlus sunnah wal jamaah, yang hati mereka hanya terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap kondisi, apakah itu lapang ataukah sempit, mereka berdoa ikhlas menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyebut selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang-orang Syiah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah gambaran orang-orang Syiah yang ketika mereka berada di dalam kondisi kesulitan, di dalam kondisi mencekam, di dalam kondisi menegangkan, di dalam kondisi mempunyai hajat, mereka menyebut nama selain Allah.
Mereka bermunajat dengan menyebut nama orang-orang yang mereka agung-agungkan karena sikap gulu mereka terhadap orang-orang yang mereka anggap mempunyai keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. سيقول لي ليش وقت تقولون يا علي؟ قلت له شوف، المرأة يوم اللي تجيبنا أمهاتنا تقول يا علي، أول كلمة نسمعها يا علي. قلت له المرأة لما تريد تجيب أولادها تقول يا علي. يوم اللي نريد نمشي تعلمنا تقول يا علي واصعد من الدرج. يوم اللي نوقع نقول يا علي. يوم اللي نموت نقول يا علي، وبالقبر نقول يا علي، ونطلع من قبورنا ونقول يا علي، ووالله يوم اللي ندخل الجنة احنا ننادي يا علي. ان شاء الله رب العالمين ما يسلب من عندنا هالكلمة في الأوقات الحرجة. نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب. Ali ibn Abi Talib is this great man whose name we will call for our entire lives. When you want to get up, you say Ya Ali. When you want to sit down, you say Ya Ali. When you want to climb a bunch of stairs, you say Ya Ali. When you want to help your kids ride a bicycle, you teach them to say Ya Ali. When your mother's giving birth to you at the hospital, she calls out Ya Ali. فحين تخرج هذه الكلمة، هذا النداء بصدق من القلوب يا علي، الثقيل يخف والشدائد تهون، وهذه حقيقة أنتم تلمسونها. Because we can say Ya Ali ibn Abi Talib, help me with this exam. Ya Ali ibn Abi Talib, I have problems, aid me. عندما أقول يا علي، عندما أقول يا حسين، عندما أقول يا زهراء، هذه ذروة التوحيد، سنام التوحيد، جوهر التوحيد. अली से हाजत तलब करना शिर्क नहीं है, कोई शिर्क नहीं, कोई शिर्क नहीं. همه اماما اینجورن که ایش امام زمان باشه، اینا در همه جا هستن، همه حرفی را میشنفن، همه فرد را میبینن. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari saudara-saudara kita kaum muslimin, mereka mulai mengikuti jejak orang-orang Syiah. Ketika bermunajat, menyampaikan hajat mereka, mereka menyebut nama orang-orang yang mereka agungkan. Mereka mengatakan ya Saikhi, ya Zaini. Ada yang mengatakan wahai Sunan Gunung Jati. Apa beratnya bagi mereka mengucapkan ya Allah, ya Rabb? Tidak ada yang memberatkan mereka kecuali karena mereka bersikap gulu. Karena sikap gulunya mereka terhadap orang-orang yang mereka anggap sebagai orang-orang yang soleh. Mereka anggap orang-orang yang suci, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu membasahi lisan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dihindarkan kita dari mengikuti jejak-jejak aliran-aliran sesat. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.